Hari ini kita belajar, saya memberikan tema adalah out of the box yang kedua, karena hari Minggu kemarin out of the box yang pertama, seperti itu. Jika minggu kemarin kita belajar tentang Zakheus, tetapi hari ini kita belajar dari Matius 8 ayat 1 sampai yang keempat. Sudah ketemu? Silakan slide-nya dituliskan karena saya sudah menuliskan di sana. Kita baca secara bergantian. Yang laki-laki ayat yang ganjil, yang wanita yang menggenapinya. Nah, seperti itu, karena wanita untuk menggenapi semuanya, seperti itu. Terpujilah yang wanita. Amin. Senang jadi wanita? Senang ya, karena menggenapi laki-laki, seperti itu. Nah, saudaraku, setelah dibaca yang laki-laki ayat yang ganjil, yang perempuan ayat yang genap. 1, 2, 3. Setelah ya laki-laki suara itu lagi. Ya laki-laki mana ini? Ayo. 1, 2, 3. Amin. Next, saudara mari perhatikan hari ini kusta. Jika saudara membaca Alkitab banyak sekali tulisan tentang kusta. Kusta itu sama dengan lepra. Saya tidak akan memberikan gambar pada waktu bulan yang lalu. Saya membahas tentang kusta, diprotes sama beberapa orang. Gambarnya gila nih Pak. Ojo di share aja, jangan di apa namanya? Jangan ditaruh di set seperti itu. Jadi tak turuti daripada nanti pulang enggak apa jenenge enggak iso mangan seperti itu. Nah, kusta itu sama dengan lepra. Karena lepra itu bahasa Yunaninya dan kusta itu bahasa mediknya seperti itu. Nah, saudara, kusta itu menular melalui percikan udara. Terus kalau kronis, dia dapat bertahan bertahun-tahun lamanya, bahkan selama dia hidup, bahkan sampai ngerogoti hidupnya seperti itu. Ini saya dapat itu dari halodokter.com. Jadi kusta saya dapat seperti itu. Nah, saudaraku, kalau saudara melihat beberapa tahun yang lalu, saudaraku ya, 2 tahun yang lalu ada namanya pandemi. Masih ingat pandemi? Masih nggih? Kalau pandemi biasanya kalau sudah ketular sama apa namanya? Penyakit apa? Pandemi kemarin? Corona. Kalau ketemu corona pasti orang diapakan, saudaraku? Pasti diisolasi. Nah, orang sakit kusta juga sama diisolasi. Saudara bisa perhatikan di Imamat 13 bagaimana hukum-hukum tentang kusta atau lepra ini. Yang pertama, dia 7 hari, lalu imam harus mengontrol dia sudah sembuh belum. Kalau belum sembuh, diisolasi lagi sampai 7 hari, diiliki apa? Ya, ditengok ya. Ditengok lagi 7 hari, ternyata belum sembuh, isolasi lagi. Sampai setiap 7 hari dia ditengok sama imam-imam besar. Para imam dia akan menengok ini sudah sembuh atau belum. Nah, saudaraku, orang kusta itu orang yang nuwun sewu. Banyak orang akan menghindari karena ketakutan jangan-jangan aku ketularan seperti itu. Karena ketakutan jangan-jangan, waduh, ngopi ya gimana kalau saya ketemu dengan orang kusta. Jika saya masih waktu kecil, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada. Waktu saya masih kecil, jika ada orang loro belen, ada yang masih belen nggak ini? Nggak ada ya. Zaman modern sekarang. Sakitnya sakit jantung, stroke, apa nih? Apa jenis? Komplikasi. Padahal panuka daskur tapi komplikasi, saudaraku ya. Nanti ke penyakit seperti itu. Nah, saudaraku, pada waktu saya kecil ada namanya penyakit belek, penyakit mata. Orang jika ketemu sama orang yang sakit mata, biasanya dia akan menghindar. Karena apa? Wedi nak ketularan, gitu.
Tekan saiki kuwi to. Sehingga orang sakit belek pasti pakai kacamata hitam. Gen ora ketok sakite, gen ora nulari kancane, Saudaraku. Jadi terkadang orang yang sakit, orang yang pakai kacamata hitam itu terkadang bukan karena dia buat gaya, tapi karena belen. Nah, Saudaraku, lambat laun ketika ke sana, setiap orang ketemu orang yang sakit mata pasti akan menghindar. Karena apa? Takut ketularan. Nah, 2 tahun yang lalu sama. Ketika corona terjadi, ketemu dengan orang corona pasti apa? Digiek apa? Medeni. Ya betul. Banyak orang ketakutan karena corona, Saudaraku. Karena apa? Karena banyak orang yang mati karena corona. Nah, Saudara, mari perhatikan hal ini. Ketika orang yang kena kusta, yang pertama dia akan diasingkan, diisolasi dalam perumahan yang jauh dari perumahan pemukiman penduduk. Dan ketika dia harus keluar, Saudaraku ya, dia tidak diizinkan keluar. Tapi ketika dia kepepet untuk keluar, hal yang menyakitkan terjadi itu kepada orang kusta. Karena apa? Karena di kakinya itu ditali dengan kaleng rombeng. Perso kaleng rombeng, Saudaraku. Mau kaleng susu bekas lah, pokoknya kaleng-kaleng itu seperti itu digandeng di sana. Sehingga kalau dia berjalan pasti kelontang, Saudaraku. Dia sudah sakit, tetapi dia dipermalukan. Kenapa? Setiap dia jalan, semua sudah menyingkir. Dari mana dia tahu? Dari suara kelontang-kelontang tadi. Dari suara apa nak ning kene jenenge muk kaleng yo muk yo. Suara kaleng susu bekas tadi yang digeret kelontang-kelontang. Sakitnya sudah sakit, Saudaraku. Harus ditali seperti itu, tambah sakit. Karena apa? Kusta itu kalau sudah sakit, itu bisa mereteli. Jari-jarinya bisa mereteli. Sehingga kalau dia sakit, terkadang sampai nggak punya jari. Karena apa? Mereteli karena kusta. Itu sakitnya kusta, sehingga banyak orang menghindar, Saudara. Ini terjadi, maaf. Dan ketika Yesus dia melayani, ketika Yesus melayani, perhatikan hal ini. Banyak orang berbondong-bondong, ayat yang tadi, yang pertama tadi. Banyak orang berbondong-bondong ke sana, Saudaraku ya. Tetapi yang terjadi ada kelontang. Sekarang pakai logika kita ini. Ketika Yesus bilang seperti ini, Saudaraku ya. Dan ketika kelontang seperti itu, kira-kira saya berbondong-bondong di sana, kira-kira masih di sana enggak menurut saudaraku? Ayo, menurut saudara gimana? Ini ujuk-ujuk aja. Ketika saya sedang khotbah, ujuk-ujuk ada yang berkata, "Woi, aku kena corona di sini," seperti itu. Kira-kira saudara seperti apa? Pasti kan bubar. Kenapa? Wah, ketularan gejolaknya si corona seperti itu. Saudaraku, ini sama dengan orang kusta. Ketika dia tahu bahwa ada Yesus di sana, dia paksakan dirinya, dia paksakan dengan sakit penyakitnya, dia datang kepada Yesus. Karena apa? Enggak peduli orang mau ada atau tidak, yang penting aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu out the box, guys, angel menteli ngomong, udah Inggris sih. Yo kai. Ini yang terjadi dengan out of the box-nya orang kusta, saudaraku. Saudara bisa membayangkan pada waktu itu bagaimana sakitnya dia. Jalan sudah sakit. Yo nak mrateli sikilku, nak mrateli piye? Yo nak sakite kusta nang awake, anane dari jarine piye? Wis sakit kesandung, waduh mratel sikilku. Rasanya sakit saya rasa. Bahkan menurut dokter enggak sakit, ding. Kalau mrateli karena apa? Karena saking sakitnya. Yo nak jariku enggak hilang, datang pada Yesus. Yo nak aku mari, anak tambah dunia nih. Saudaraku, kenapa punya pikiran seperti itu? Saudara bisa melihat di khotbah-khotbah saya, mau di YouTube, mau TikTok, wah ini malah promo, mau di medsos seperti itu. Seorang nabi itu dilarang bertemu dengan orang-orang yang notabene dianggap terkutuk, orang berdosa, orang yang tidak dipandang sebelah mata seperti itu. Dia nggak peduli adunya oleh Gusti Yesus, enggak, terserah deh, aku penting datang pada Tuhan. Aku mau keluar dari zona sakitku. Aku mau keluar dari penyakitku ini. Aku mau datang kepada Tuhan. Saudara, ini terjadi, dia paksakan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang-orang saat ini, sekarang ini saudaraku ya, ketika dia tidak punya pekerjaan, nangis, Tuhan aku butuh pekerjaan.
Tuhan, please aku butuh pekerjaan. Tapi ketika Tuhan berikan pekerjaan, terima kasih Tuhan, aku lupa kebaktian, aku lupa ibadah, aku lupa Tuhan. Sudah ini terjadi banyak sekali. Tuhan, Tuhan, aku butuh sesuatu. Tapi ketika Tuhan jawab, dia lupa dengan apa yang berkat Tuhan dalam hidup. Saudara, mari belajar hari ini. Bagaimana orang kusta ini, dia paksakan dirinya. Sekalipun dia tahu dia sakitnya minta ampun. Dan dia tahu bahwa hukum-hukum Musa itu ada. Bahwa ada larangan Yesus bertemu dengan dia. Tapi dia keluar dari zona sakit penyakitnya. Banyak orang saat ini sekarang ini, saudaraku ya, nggak mau keluar dari sakitnya. Dia hanya memendam sakit penyakitnya. Dia hanya memendam kekecewaannya. Dia hanya memendam sesuatu yang mungkin membuat dia sakit, kecewa luar biasa. Dia nggak mau tanggalkan itu. Sehingga terjadi apa? Dia menumpuk sakit penyakit. Yang terjadi apa? Nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Tambah mereteli dari orang kusta tadi. Karena apa? Dia pendam sakit itu. Jangan sampai terjadi dalam diri saudara dan saya. Hidup saudara, paksakan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Terkadang ada kekecewaan, ada luka hati, luka batin dalam hidup kita. Tapi paksakan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Harus out of the box. Keluar dari zona sakit penyakitmu itu loh. Yang membuat kau bisa sembuh. Orang kusta bisa sembuh karena dia paksakan hidupnya. Dia paksakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Mari belajar hari ini. Semua orang pernah terluka. Mau sakit hati, mau kecewa, mau penderitaan, ingatlah baik-baik. Jika saudara nggak mau keluar dari zona sakit penyakitmu itu, saudara akan semakin menumpuk sakitmu. Saudara akan semakin bertambah sakit penyakitmu itu. Tapi ketika engkau mau paksakan keluar dari sakit itu, maka ada kesembuhan. Katakan amin. Ada pemulihan. Ada kesehatan dalam hidupmu. Saudaraku, kami tidak kampanye hari ini, makanya saya pakai baju biru. Pelayan altarnya kan merah-merah. Itulah ini biru. Dan ketika kami kongres di Batu Malang kemarin, ada 1591 pendeta penuh, karena kalau kongres harus pendeta penuh seperti itu. Dan uniknya, dalam satu gedung, itu lebih dari 1.600, karena ada volunteer, ada panitia, ada tukang snack, tukang mangan, tukang hotel, seperti itu saudaraku ya. Jadi lebih dari 1.600 orang di sana. AC ini adem umum. Sampai Pak Rudin, orang tuanya Mbak Fani, dia sampai berkata pada saya seperti ini. Kok iso men to? Wonge 1.600 lebih. Puasanya adem ngono seperti itu. Hampir kami semuanya yang ketika kongres sana itu pakai jaket karena apa? Wadem. Kok bisa coba saudara? Di 1.500 lebih kok sampai AC-nya dingin seperti itu. Ketika kami pulang ke sini, hampir semua pendeta yang ikut kongres sakit, termasuk saya juga saudaraku ya. Makanya saya ketika suruh periksa ke rumah sakit, saya nggak mau. Pasti aku diopnam. Karena apa? Ya aku tahu, setiap jam 2 siang tuh. Jadi ketika hari Minggu, 2 minggu yang lalu, selesai khotbah, saya pulang ke Puyang langsung drodok. Saya nggak mau suruh kontrol, kata saya. Pak Yosi, mau aku tak tuku jamu ya, kenapa? Nah aku sampai kontrol Pak Yosi mesti kon opnam seperti itu. Kalau sampai aku kontrol di tempat, apalagi rumah sakit, pasti kon opnam seperti itu. Wes tak empeti wae, tak ngombe jamu saudaraku. Nah saudaraku, tetapi kalau saya bertahan dengan sakit penyakitnya tadi, nggak diobati, nggak diapa-apakan seperti itu, sampai Pak Rudin itu sampai diopnam di paru-paru, karena apa? Ternyata kena DB. Nah ditahan-tahan gimana rasanya? Ya nggak bisa apa-apa, nggak sembuh-sembuh. Saudara dan saya kalau sakit seperti itu, kalau ditahan, ya mari-mari bisa sembuh dengan metabolisme tubuh kita, tetapi dengan sangat lama sekali. Saudaraku, jika saudara dan saya di zona sakit penyakit itu nggak mau keluar, tidak ada kesembuhan, tidak ada mukjizat, tidak ada pemulihan. Dan terkadang yang membuat luka itu orang-orang terdekat dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan dari zona sakit penyakit itu, saudara nggak akan bisa bertumbuh, hanya menjadi orang kerdil. Tapi ketika aku bisa melepaskan pengampunan dalam hidup, inilah baik-baik. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan dalam hidup. Camkan hal itu.
Ini yang dimaksud off on the box dari orang kusta. Dia paksakan dirinya dari sakit penyakitnya. Dia harus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mendapatkan kesembuhan. Bukankah saudara dan saya juga menginginkan kesembuhan dalam hidupmu? Ada amin? Sembuh secara fisik, sembuh secara ekonomi, sembuh secara bisnis, sembuh dalam segala hal, pertanian, peternakan. Ketika engkau dalam keadaan sakit fisikmu, sakit hatimu, paksakan datang pada Tuhan, minta Tuhan. Tapi ketika engkau minta Tuhan, seperti orang kusta ini, dia tahu diri, saudaraku, sehingga dia berkata, jika Tuhan mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia nggak pernah paksakan Tuhan. Tuhan, jika dia bukan jodohku, jodohkanlah denganku Tuhan. Nah, jangan ngono kuwi gitu. Tuhan, kalau dia sudah punya pacar, please pacarnya putuskan Tuhan, biar jadi pacarku seperti itu. Ini orang-orang muda lagi jatuh cinta. Tuhan, mbok please, pokoknya harus jadi milikku. Tuhan, aku punya program nih dengan keluargaku. Pokoknya Tuhan harus berkati aku. Tuhan kita Tuhan yang teratur, memberikan berkat tepat pada waktunya, bukan dengan paksaan kita. Saudara, orang kusta ini orang yang tahu diri. Dia berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bagaimana dengan saudara? Terkadang seringkali kita memaksa Tuhan dengan segala hal. Dengan keuangan, dengan berkat, dengan banyak hal. Tapi ingatlah baik-baik. Kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Yang memberikan masa pada kita itu tepat pada waktu kita membutuhkan. Bukan pada waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Ada amin? Jadi ingatlah, Tuhan begitu mengasihimu. Tapi keluar dari zona sakitmu itu untuk sebuah kesembuhan. Saudara mau sembuh? Amin. Saudara mau sembuh? Tengok kanan kirimu dan katakan, lepaskan dari zona sakitmu, seperti itu. Yang kedua, yang terakhir, saya nggak bisa khotbah lama, saudaraku ya. Nah, khotbah lama pasti tambah bingung. Ya tambah bingung, nak tambah turu yo. Yang kedua, saudaraku, out of the box Tuhan Yesus. Ketika orang kusta datang, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku, kata orang kusta. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, Yesus berkata, aku mau. Dan dia berkata pada orang kusta, jangan beritakan pada orang-orang. Tapi kemana saudaraku? Menyuruh orang kusta kemana? Halo? Kemana? Ke mall? Orang yang biyen yo. Kemana saudaraku? Ramayana. Untuk menunjukkan dirinya kepada imam. Imam, aku sembuh belum nih, seperti itu. Karena apa? Sembuh dan tidaknya itu tergantung imam yang berkata. Kamu sudah sembuh, kamu sudah tahir. Pulang dan berikan persembahanmu itu kepada Tuhan tentang kesembuhanmu. Saudaraku, Yesus, seorang nabi yang besar, Tuhan yang mau jadi sama dengan manusia. Tugas dia itu pada waktu itu bukan hanya menjadi seorang nabi. Dan peraturan seorang nabi itu dilarang bertemu dengan orang yang berdosa. Dan kusta ini dianggap orang yang terkutuk. Itu larangan besar seorang nabi datang kepada orang yang berdosa. Dalam perjanjian lama, maaf, suaraku lagi serak-serak basah, saudaraku ya. Tapi jelas ya, saudaraku ya. Suaranya maksudku suaranya jelas maksudku seperti itu ya. Nah, saudaraku, tantani saya kayak ini saya kayak nganu soalnya. Makasih Pak Tom. Menjadi Tuhan yang menjadi manusia dan peraturan seorang nabi dilarang bertemu dengan orang yang sembarangan.
Maksudnya sembarangan berdosa tadi. Di perjanjian lama ada Nabi Elisa. Dia bertugas menjadi seorang nabi yang besar pada waktu itu, nabi yang luar biasa. Ada seorang yang sakit kusta. Namanya Naaman. Pada waktu Naaman datang, Elisa nggak pernah mau menemui dia. Karena apa? Karena dia tahu dia orang kusta, orang terkutuk, nggak mungkin dia bertemu dengan Naaman. Dia hanya di dalam. Naaman sampai marah-marah. Karena apa? Ih, aku datang jauh-jauh kok jadi nabi besar, nabi luar biasa, nggak mau datangi aku, maksudnya iya tuh gitu. Saudaraku, kalau ada tamu di tempat kita, pasti kita akan gagi-gagi gawe wedang. Ya boten, sing di wedang lho, naran di wedang nggak tahu. Kalau ada tamu pasti gagi-gagi gawe wedang, atau mungkin monggo negerian atau gimana seperti itu. Nah, ini Elisa ada seorang tamu dengan sakit kusta. Dia nggak peduli, kamu nggak boleh datang ke rumahku, kamu kusta seperti itu. Dan Elisa berkata, kamu harus mandi 7 kali di mana? Halo, ke sungai? Nanti toh? Kali pasang? Ora ya. Harus ke sungai, Pak. Kali pancor. Sungai Yordan. Tidak adakah sungai lebih indah? Di Palestina apakah ada yang lebih indah? Ini banyak sekali. Kenapa di sana sih? Bukan maksudnya sungainya di mana, saudaraku. Tapi tempat itu kuasa Tuhan dinyatakan Naaman bisa sembuh total. Betapa luar biasanya. Dan ketika sampai sana pun Elisa nggak mau menemui. Yang nemui adalah Gehazi, bujangnya. Karena dia tahu peraturan seorang nabi itu dilarang bertemu dengan orang kusta. Saudaraku, tapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia out of the box. Dia mau keluar dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Dia temui orang kusta ini. Aku mau. Dan jadilah engkau tahir. Saudaraku, bukankah saudara saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan? Tapi Yesus mau datang kepada kita. Jika di Zakius kemarin, Yesus berkata, Zakius, turunlah. Aku akan menumpang ke rumahmu, kata Yesus. Tetapi dalam perjanjian baru Alkitab kita mengatakan, Yesus bukan hanya menumpang dalam rumah kita. Yesus bukan hanya menumpang dalam hatimu. Tapi Yesus tinggal diam dalam hatimu. Katakan amin. Ini yang saya maksud dengan out of the box. Yesus mau datang pada orang yang berdosa seperti kita. Yesus mau datang pada kita. Untuk selamatkan kita. Dia bukan labrak ya. Dia tabrak semua peraturan manusia. Hanya untuk saudara dan saya. Bukankah itu luar biasa? Sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Dengan Yesus yang begitu luar biasa seperti itu. Apakah kita mau memaksakan diri? Orang kusta, dia nggak pernah paksa Tuhan untuk mentahirkannya. Tapi Yesus mau. Apakah kita mau seperti orang yang paksakan Tuhan dengan doa-doa kita? Mari belajar seperti orang kusta. Tidak paksakan Tuhan dalam hidup kita. Beda dengan bang pelecet, saudaraku ya. Nah bang pelecet kan mamane rati sarutang kan ya nesu, saudaraku ya. Datang gedor-gedor, saya kalau lihat di medsos sampai kepingkel-pingkel, gara-gara berminggu-minggu tidak disarutang, dipancal pintunya, seperti gulai wong di cengkiwing, karena apa? Saking jengkelnya. Beda dengan Tuhan kita. Kita seringkali ketika berbuat dosa, kita lupa Tuhan. Kita seringkali hidup kita, ketika banyak terjadi, kita lupa dengan Tuhan. Bahkan ketika kita sehat, terkadang kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita banyak uang, terkadang kita lupa dengan Tuhan. Tapi ketika uangmu habis, terkadang kita baru sadar, aku punya Tuhan yang hebat. Terus nyanyi nih, aku punya Tuhan yang besar, terus yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Nah, ini orang di duit gitu. Tapi ketika di duit lali gitu. Nyanyi ini beda meneh. Kenapa? Di duit atau beda gitu. Ngolor kabel. Ketika ngolor kabel entek, terus nyanyi meneh. Aku punya Tuhan yang besar. Walah, imanmu kok dipermainkan seperti itu. Saudara perhatikan baik-baik.
Terkadang banyak orang lupa ketika dirinya nggak punya apa, ketika dirinya sudah banyak dengan kekayaan, ketika sehat, ketika berlimpah dengan uang, ketika tidak punya masalah dalam hidupnya. Ya pasti punya masalah, maksudnya masalahnya sangat kecil. Dia lupa dengan Tuhan. Ketika dirinya nggak punya apa-apa, duit orang duwe. Kalau zaman simbah saya masih sugeng itu dia berkata, duit sak ketip aku orang duwe, seperti itu. Saya hanya berkata, nggih wajar to Mbah, saiki sak ketip kira payu wong mergo saiki rupiah, seperti itu. Maksudnya ketika nggak punya duit baru ingat Tuhan. Ketika sakit baru ingat Tuhan. Kita nggak punya apa-apa baru ingat Tuhan. Saudaraku, seringkali banyak orang seperti itu. Bukankah Tuhan tetap mengampuni saudara? Lalu sampai kapan itu terjadi? Out of the box. Jika engkau ingin dipulihkan. Out of the box. Dari zona sakit. Out of the box. Dari zona yang membuat engkau lemah. Harus keluar untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun dalam hidup kita semua. Amin, 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 amin. Yes. Mari lagu ini. Siapapun saudara, jika engkau ingin dipulihkan, disembuhkan, keluarlah dari zonamu, dari zona sakitmu, dari zona kelemahanmu. Keluar semuanya. Datang pada Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari katakan, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin, amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Oh, kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari bangkit bersama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Buat Tuhan kami besar dari apapun. Dari setiap tantangan masalah hidup kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, 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 amin. Yes, Lord. Saudaraku, saya mengajak saudara hari ini, ingatlah baik-baik. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Ketika kamu disembuhkan dengan sakit penyakit, ketika kamu disembuhkan dengan ekonomi, ketika kamu dipulihkan ekonomi, engkau ingin disembuhkan setiap hidupmu. Keluar dari zona sakit penyakitmu itu. Kau paksakan dirimu untuk datang pada Tuhan. Tapi satu hal ingatlah baik-baik.
Jangan pernah paksakan Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan mau menolong engkau. Yesus berkata pada orang kusta, aku mau. Jadilah engkau tahir. Hari ini pun dia berkata, aku mau menolong engkau. Hari ini dia juga berkata, aku mau menolong engkau. Untuk setiap beban hidupmu, permasalahanmu, tantanganmu, Yesus berkata, aku mau menolong engkau. Mari katakan semuanya pada Tuhan hari ini. Sampaikan pada Tuhan, karena kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kita semuanya. Kuasa Tuhan besar. Sampaikan pada Yesus sampai kamu mendapatkan jawaban. Dan Yesus berkata, aku mau menolong engkau. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami percaya hari ini Tuhan Yesus, ada pemulihan hidup kami, pemulihan ekonomi kami, pemulihan pertanian kami, peternakan kami, bisnis kami. Tuhan pulihkan hari ini, karena kami tahu bahwa Tuhan mau menolong kami. Tuhan tolong kami semua dengan beban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pada Yesus hari ini, karena Yesus berkata, aku mau menolong. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama dan imani pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Yes.